Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas Tikom. Pada minggu keempat ini atau pertemuan keempat ini kita bertemu lagi. Sebelumnya minal aizin wal faizin bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin atas semua perilaku yang mungkin pernah menyakiti hati teman-teman atau menyinggung teman-teman, entah itu dari tingkah laku ataupun perkataan. Baik, mungkin langsung saja ya teman-teman. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, lebih baik kita memulai atau membuka perkuliahan ini dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir pada minggu keempat ini, yang masih ikut perkuliahan. Sebelumnya saya ingatkan ya teman-teman, untuk tugasnya itu resume ya, tugas pertama itu jangan lupa untuk disubmit. Apabila kalian masih kekurangan waktu dalam pengumpulannya, nanti akan saya tambahkan 1 minggu lagi begitu. Baik, mungkin langsung saja teman-teman masuk ke materi. Pada minggu keempat ini kita akan masuk ke materi, yaitu peramalan atau forecasting dari penjualan. Minggu sebelum libur lebaran ya, kita sudah membahas terkait anggaran penjualan. Untuk minggu ini kita membahas cara untuk menyusun anggaran penjualan tersebut. Jadi sebelum perusahaan itu memulai untuk menyusun anggaran penjualan, perusahaan perlu untuk memperkirakan terlebih dahulu. Tentunya dalam hal ini adalah peramalan dari penjualan atau sales forecasting. Atau sales forecasting ini adalah suatu peramalan penjualan jadi sales forecasting atau peramalan penjualan di sini itu adalah proyeksi ya terkait sejumlah komoditi yang diperkirakan akan dibeli oleh konsumen di masa mendatang, serta proyeksi harga yang diperkirakan itu mampu untuk dijangkau oleh konsumen sebagai calon pembeli yang akan membeli produk kita. Jadi sales forecasting ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barangnya sendiri, dimana tentunya banyak hal yang harus diperkirakan dalam proses produksinya. Kenapa proses produksi ini berkaitan dengan proses penjualan? Karena apa yang nantinya akan kita jual itu adalah apa yang kita produksi, begitu. Jadi produksi di sini menjadi hal yang penting, atau anggaran penjualan ini berhubungan dengan anggaran produksi, begitu. Jadi berkaitan dengan sejumlah barang yang nanti itu akan kita beli, yang akan diperkirakan itu nantinya akan dibeli oleh konsumen di masa mendatang, begitu. Dan harga proyeksinya itu berapa yang bisa dijangkau. Dan untuk bisa menentukan harga yang bisa dijangkau, tentunya kita harus memperkirakan biaya-biaya dari produksi tersebut, kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang akan kita inginkan dari produk yang akan kita jual. Jadi sangat berkaitan juga ya dengan produksi ataupun anggaran dari produksi yang ada di perusahaan kita tersebut, begitu. Di dalam penyusunan anggaran penjualan, terutama manajer penjualan itu dapat menggunakan beberapa metode. Diantaranya itu adalah dengan menggunakan metode judgmental method atau metode pendapat.
Kemudian ada statistik method atau dengan menggunakan metode statistik atau secara matematika yang ada begitu. Kemudian juga bisa dengan specific purpose method atau suatu metode khusus. Jadi yang dimaksud dengan seperti biasa ya teman-teman, apabila ada yang ditanyakan silahkan di komen di kolom chat YouTube maupun di Siakat, nanti akan saya jawab begitu. Apabila tulisannya di layar ini tidak begitu jelas, teman-teman bisa membaca di Google Drive yang materinya ya. Jadi yang dimaksud dengan judgmental method ini merupakan suatu metode peramalan yang didasarkan dari pendapat seseorang, seperti pendapat para ahli atau pakar, pendapat sales manager, pendapat salesman, atau bisa juga dengan survei konsumen untuk mengetahui apa yang diinginkan ataupun produk-produk yang diminati oleh konsumen, dan juga bisa dengan pendapat-pendapat lainnya. Jadi perusahaan yang menggunakan metode ini kalau tidak dikarenakan mepetnya waktu untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data, biasanya ada produk baru yang dihasilkan perusahaan itu belum memiliki data sebelumnya. Jadi memerlukan suatu pengumpulan informasi ya terkait pendapat orang-orang terkait produk yang akan dipasarkan begitu. Atau bisa jadi juga karena terjadi perubahan dalam kondisi politik ataupun ekonomi di wilayah tersebut, sehingga mengharuskan perusahaan itu untuk menggunakan pendapat seseorang untuk meramalkan dari peramalan anggaran dari penjualan tadi. Kemudian metode ini juga dinilai memiliki kelemahan karena apa? Karena bersifat subjektif, dimana karena ini berdasarkan pendapat sebagian orang ya, jadi belum tentu orang lain itu juga sesuai dengan pendapat yang dianalisis, karena pendapat orang-orang itu biasanya berbeda-beda. Jadi pendapatnya itu biasanya akan selalu dipengaruhi oleh pribadi per pribadi. Jadi masing orang dengan orang lainnya itu bisa berbeda-beda. Bisa mendapatkan pendapat pribadi yang optimis, dan juga mungkin juga cenderung mendapat pendapat dari orang yang pesimis. Karena adanya kelemahan tersebut, perusahaan dapat menggunakan metode lainnya. Yang kedua itu terkait metode statistik method, merupakan suatu metode peramalan yang didasari dari perhitungan statistik atau matematika. Jadi seperti analisis tren, di mana keadaan data yang dimiliki oleh perusahaan itu mengalami kenaikan. Jadi bisa juga terjadi penurunan atau berfluktuatif, tidak beraturan dari waktu ke waktu. Jika perusahaan memiliki data jenis ini, maka perusahaan itu dapat menggunakan peramalan dengan cara yang pertama itu seperti garis tren bebas, di mana metode ini juga jenis yang dapat dikatakan sangat praktis dalam pengerjaannya dan sangat sederhana, karena si pembuat ramalan itu hanya tinggal memberi garis secara bebas pada gambar grafik data, asal garis yang diberikan itu tidak berada jauh dari titik-titik data yang ada di grafik data tersebut. Jadi berdasarkan data yang telah kita miliki, itu nantinya akan membentuk suatu garis atau suatu gambar grafik
begitu ya, dan dapat kita perhitungkan atau dari sana kita dapat mengambil suatu keputusan terkait anggaran tersebut. Yang kedua itu terkait garis tren matematika. Jadi metode ini seperti time series moment dan juga timeless square. Yang ketiga itu ada garis tren semi variable, garis tren semi average. Maaf ya. Jadi garis tren semi average itu metode setengah rata-rata dari data yang kita miliki, begitu. Kemudian ada analisis korelasi dan juga regresi seperti statistik pada umumnya ya. Kita menggunakan korelasi dan juga regresi untuk bisa memperhitungkan suatu tren ataupun peramalan dari penjualan yang akan bisa kita lakukan ke depannya. Kemudian yang ketiga itu ada specific purpose method. Jadi metode ini adalah metode yang menggunakan tujuan khusus seperti analisis industri, analisis product line, kemudian juga analisis penggunaan akhir. Untuk simulasi dari peramalan penjualan itu bisa kita lihat ya. Jadi untuk lebih memahami bagaimana cara dalam meramalkan penjualan tersebut, kita dapat mensimulasikan bagaimana penyelesaian dari masing-masing metode tersebut di atas sebagai contoh berikut. Jadi misalnya saudara itu adalah seorang manajer penjualan CV GAFA Media. Kemudian saudara diminta untuk menentukan anggaran penjualan pada tahun 2019 dari data penjualan sebagai berikut. Bisa dilihat tabel dari data penjualan CV GAFA Media untuk 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2019, di mana yang ditanyakan itu adalah anggaran penjualan di tahun 2019. Kemudian dari tabel tadi, dari tabel tersebut itu dapat ditentukan forecasting atau peramalan penjualan pada tahun 2019 itu dengan beberapa metode. Yang pertama itu judgmental method. Jadi dengan cara ini saudara itu selaku pembuat anggaran mau tidak mau harus menanyakan kepada beberapa para ahli bagaimana pendapat dan juga pandangan mereka ke depannya tentang perkiraan proyeksi penjualan di tahun 2019 yang akan datang tersebut. Jadi jika mereka menyatakan bahwa besaran taksiran penjualan pada tahun 2019 itu sebesar 1.711, maka saudara akan menganggarkan hasil penjualan tahun 2019 nantinya itu adalah sebesar 1.711. Jadi ini menurut pendapat beberapa ahli begitu ya. Untuk perhitungannya mungkin berdasarkan pendapat mereka terkait taksiran pada tahun tersebut. Perkiraan mereka terkait penjualan dengan data tersebut itu adalah sekitar 1.711 begitu. Kemudian dengan metode yang selanjutnya itu dengan statistik method. Jadi saudara itu juga dapat menggunakan perhitungan statistik atau matematika yang ada.
Yang pertama itu terkait analisis tren. Yang pertama itu terkait analisis tren menggunakan metode garis tren bebas. Jadi metode garis tren bebas ini memberikan kebebasan penuh kepada saudara untuk menggambarkan garis tren berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli. Jadi terhadap data penjualan pada tabel tadi, pertama, itu saudara dapat membuat grafik dari data tersebut terlebih dahulu. Lalu setelahnya, saudara bisa menarik garis lurus yang keberadaannya tidak jauh dari titik-titik grafik data yang telah ada. Seperti yang terlihat pada gambar grafik ini ya. Jadi berdasarkan garis ini, saudara itu dapat menentukan bahwa perkiraan proyeksi penjualan untuk tahun 2019 itu adalah sebesar 1.600. Jadi sangat sederhana, praktis dan mudah sekali, bukan? Jadi ini gambarnya itu relatif naik. Jadi tinggal tarik garis lurus saja. Kemudian diurutkan bahwa di tahun 2019 itu nilainya 1.600 begitu. Kemudian tren selanjutnya itu menggunakan tren matematik dengan metode time series moment. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri. Jadi untuk mendapatkan nilai skor X pada rumus persamaan tadi ya, dengan menentukan tahun pada awal data skor X dengan skor 0, pada data pertama tahun berikutnya dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk lebih memahaminya, maka penyelesaian dari peramalan simulasi tadi itu juga dapat menggunakan metode time series moment, di mana yang pertama itu membuat tabel seperti gambar ini ya, tabel ini. Kemudian setelah membuat tabel, kemudian lengkapi. Setelah lengkap penjumlahan seluruhnya, maka masukkan hasil dari penjumlahan tersebut dengan persamaan 1 dan persamaan 2 yang rumus tadi yang di awal, lalu substitusikan sebagai penjelasan pada gambar tersebut. Maka dapat diketahui bahwa nilai dari B itu adalah 190. Kemudian untuk menentukan nilai A itu kita masukkan pada salah satu persamaan dan nilainya menjadi 742. Kemudian untuk anggaran tahun 2019-nya itu dapat diketahui dengan cara memasukkan pada persamaan Y sama dengan A plus BX. Jadi nilainya tadi dari yang dicari tadi, dari A yang diketahui setelah dicari dari A kemudian B kita masukkan, dan X-nya itu di angka 5 karena di tahun 2019 dari tahun 2014 bila kita hitung, kemudian jadi X-nya itu 5 dan ditemukan hasilnya itu Y, ataupun bisa
Disimpulkan bahwa besarnya peramalan anggaran penjualan untuk tahun 2019 dengan menggunakan metode time series moment itu adalah sebesar 1692 unit. Sebetulnya nilainya juga tidak berbeda jauh ya antara satu metode dengan metode lainnya. Kemudian untuk metode time least square atau kuadrat terkecil sebetulnya juga hampir sama, tinggal kita masukkan saja ke dalam suatu persamaan. Tentunya kita membuat tabel terlebih dahulu. Sebetulnya hampir sama ya seperti yang di atas tadi, mencari nilai X-nya, dan hasilnya juga sama, yaitu di angka 1692 unit. Ini ya, hasilnya itu sama seperti metode tadi. Kemudian menggunakan metode semi average untuk atau setengah rata-rata, rumusnya juga hampir sama ya. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Di sini kita mencari nilai rata-ratanya. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri. Kemudian kita juga sama membuat tabel terkait soal tersebut. Jadi kita kelompokkan dulu menjadi dua kelompok, lalu kita hitung nilai rata-ratanya dari masing-masing. Jadi ini ya, A-nya itu rata-rata kelompok 1. Tadi kan ada dua kelompok ya untuk di tabel tadi. Untuk 5 tahun kita bagi 2. 5 atau 6 tahun tadi dibagi 2 kelompok. Kemudian yang A-nya itu adalah rata-rata kelompok pertama. Dan nilai B ini didapat dari rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 per N, dimana N-nya itu adalah jumlah tahun dalam kelompok 1 ataupun kelompok 2. Kemudian X-nya ini adalah jumlah tahun yang dihitung dari periode dasar. Dalam pemberian skor X ini menggunakan metode semi average ini, itu dapat menjadi acuan. Kelompok pertama jumlahnya harus 0. Jadi kelompok pertama itu kita ambil di nolnya sini. Untuk tengah-tengahnya di tahun kedua ya, karena ini dibagi menjadi dua kelompok. Dan 2016 ini ada di dua kelompok juga, di kelompok 1 dan juga di kelompok 2, karena nilainya adalah ganjil tadi ya. Kemudian oleh karena itu bisa diketahui nilai A-nya itu adalah 911, sekian. Kemudian nilai B-nya itu didapat dari kelompok 1, kelompok B dikurangi kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi 3, karena ini jumlahnya adalah 3 periodenya. Kemudian hasilnya ditemukan 131,11. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX tersebut.
Kemudian diketahui X-nya itu X-nya 5 dimasukkan, nilainya jadi 1567,22. Untuk barang seharusnya dibulatkan ya, tidak mungkin koma. Kemudian untuk yang tahun 2020 juga hampir sama. Ini untuk yang tahun 2020. Anggarannya untuk perhitungannya seperti ini dan hasilnya itu 1940. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman baca sendiri di Google Drive ya, yang sudah saya cantumkan di Siakat. Ini untuk perhitungan yang 7 tahun. Untuk kelompoknya ini juga bertambah ya. Dalam satu kelompok itu masuk 4 periode. Dan untuk di tahun ke-7 itu anggaran penjualannya sebesar 2048, sekian. Itu dibulatkan begitu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman untuk langsung berkomentar di kolom chat ataupun entah itu di YouTube ataupun di Siakat, begitu ya. Yang selanjutnya itu memakai analisis regresi korelasi. Rumusnya juga hampir sama seperti statistik pada umumnya ya. Jadi perubahan tingkat penjualan yang terjadi itu tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan saja, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh beberapa faktor lainnya, seperti pendapatan masyarakat, kondisi perekonomian, jumlah penduduk atau populasi, promosi, dan juga sebagainya. Untuk menggali hubungan sebab akibat tersebut, maka dapat digunakan analisis korelasi dan regresi. Jadi seperti skripsi ya, ada analisis regresi dan korelasi begitu. Untuk rumusnya secara sederhana, regresi linier itu Y sama dengan A plus BX, di mana A dan B bisa dilihat sendiri rumusnya. Jika nih hasil B itu bernilai positif, maka menunjukkan hubungan X dan Y itu searah. Kemudian jika hasil B itu bernilai negatif, maka menunjukkan hubungan X dan Y itu berlawanan arah. Jadi untuk simulasinya mungkin bisa langsung dilihat di layar kalian ya, terkait regresi sederhana linier. Untuk simulasinya itu dari hasil penjualan dan juga jumlah tenaga pemasaran dari CV Gava Media itu dapat diilustrasikan pada tabel tersebut. Jadi ini adalah data penjualan dan juga tenaga pemasaran dari CV Gava Media. Bisa dilihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun
2019 dan yang ditanyakan itu di tahun 2020 untuk hasil penjualannya dan juga tenaga pemasarannya begitu. Jadi untuk tenaga pemasaran 23 hasil penjualan yang didapat selama 1 tahun ataupun di tahun 2014 itu 780 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan data tabel tersebut, Anda diminta untuk menentukan persamaan regresi sederhana linear dengan menggunakan rumus regresi sederhana tadi. Kemudian untuk menyelesaikannya itu bisa dibuat tabel ya yang berisikan Y itu hasil penjualan, kemudian X-nya itu tenaga pemasaran, kemudian X kuadrat dan juga X kali Y sebagai berikut juga ya tabelnya. Kemudian setelah tabel itu lengkap terisi, kita dapat menentukan persamaan regresi sederhana linearnya dengan menghitung nilai A dan B dengan rumus tersebut. Jadi tinggal dimasukkan saja, tadi kan sudah ada formulanya, kita masukkan. Ketemulah nilai A-nya itu adalah 159,5, kemudian yang B itu adalah 25,56. Kemudian jadi dari tabel tersebut persamaan regresi sederhananya itu menjadi 159,5 plus 25,56x begitu. Kemudian jadi X tadi itu adalah identik dengan jumlah tenaga pemasaran. Jadi apabila tenaga pemasaran itu naik 1 orang, maka jumlah penjualannya itu akan meningkat 25,56 unit. Sehingga total penjualannya itu akan menjadi 159,5 unit begitu. Kemudian berdasarkan persamaan regresi sederhana tersebut yang tadi, itu juga Anda dapat meramalkan atau memprediksi baik itu terhadap penjualan tahun mendatang maupun terhadap jumlah tenaga pemasar di tahun mendatang. Jadi ada 2 hal yang bisa kita prediksi dari perhitungan tadi. Jika CV Gava Media itu ingin menargetkan penjualan tahun mendatang sebanyak 2000 unit, maka Anda sebagai manajer penjualan itu tinggal menggunakan persamaan regresi tadi, di mana perhitungannya itu adalah Y sama dengan 159,5 ditambah 25,56X. Kemudian kita masukkan X-nya. Y-nya itu kita masukkan 2000 untuk mencari nilai X-nya. Dan nilai X-nya itu menjadi 72, maka tenaga pemasaran yang harus dipersiapkan oleh CV Gava Media untuk menghasilkan penjualan sebanyak 2000 unit adalah sebanyak 72 tenaga pemasaran begitu. Untuk jumlah ini kita dapat jadikan sebagai patokan di dalam perencanaan pada tahun mendatang. Atau jika CV Gava Media ini ingin memperkerjakan sebanyak 100 tenaga pemasaran, perusahaan ini juga sudah dapat memperkirakan berapa target penjualannya dengan tenaga 100 pemasaran tersebut. Untuk perhitungannya bisa dilihat sendiri di layar laptop
ataupun HP teman-teman ya. Jadi X-nya itu tinggal kita masukkan saja 100, kemudian ketemu Y-nya atau target penjualannya itu adalah 2715,5. Begitu. Jadi jumlah penjualan dengan memperkerjakan 100 tenaga pemasaran tadi, diprediksi jumlah penjualan dari CV Gava Media tahun mendatang itu adalah 2716, kita bulatkan. Kemudian jumlah inilah yang kita jadikan sebagai patokan di dalam perencanaan penjualan untuk tahun mendatang, begitu. Anda juga dapat menggunakan besaran koefisien korelasi dengan menggunakan rumus di bawah ini ya, atau di layar laptop kalian. Jadi dari rumus ini saudara itu tinggal memasukkan angka pada tabel tadi pada persamaan koefisien korelasi tersebut. Kemudian nilai R yang dihasilkan ini nantinya dapat diinterpretasikan menjadi jika R itu kurang dari 0 dan lebih dari 0, R itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, itu berarti variabel X atau tenaga pemasar linear itu berbanding lurus dengan variabel Y atau hasil penjualan dan memiliki hubungan positif, begitu. Jadi maknanya apabila nilai X atau tenaga pemasaran ini bertambah, maka nilai variabel Y dari hasil penjualan ini juga akan bertambah. Apabila nilai variabel X atau tenaga pemasaran berkurang, maka nilai variabel Y ini juga akan berkurang, begitu. Jadi berkebalikan. Semakin dekat nilai R ke 0, maka semakin lemah kekuatan hubungan kedua variabel tersebut. Sebaliknya, semakin dekat nilai R ke 1, maka semakin kuat hubungan dari kedua variabel tersebut. Kemudian jika nilai R itu sama dengan 0, itu berarti bahwa variabel X atau tenaga pemasar itu tidak memiliki hubungan linier dengan Y atau hasil penjualan. Artinya gejolak dari variabel X atau tenaga pemasar itu tidak berpengaruh terhadap Y atau hasil dari penjualan. Jadi seperti pengaplikasian pada hasil perhitungan di skripsi ya, dengan menggunakan analisis regresi, begitu. Kemudian jika nilai R itu lebih besar dari minus 1 tapi lebih kecil dari nilai 0, itu berarti variabel X atau tenaga pemasaran itu berhubungan dengan variabel Y atau hasil penjualan, tetapi hubungannya itu negatif. Makanya jika nilai variabel X atau tenaga pemasar itu bertambah, maka variabel Y atau hasil penjualan itu akan menurun atau berkurang. Kemudian yang selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom chat YouTube maupun di Siakat, gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya terkait regresi berganda. Jadi makna dari regresi berganda itu variabelnya tidak lagi satu variabel, melainkan lebih dari satu variabel. Misalnya penjualan Y itu sebagaimana dicontohkan pada regresi sederhana sebelumnya ya, tidak saja dipengaruhi oleh tenaga pemasaran, melainkan juga disebabkan oleh faktor lainnya seperti promosi, harga, kualitas produk, dan juga lain sebagainya. Lah itu nilai dari X. Kemudian dapat diketahui rumus dari persamaan
regresi bergandanya begitu. Jadi Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX3. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel tadi ya. Kita masukkan variabel-variabelnya. Kemudian penyelesaiannya ini sebetulnya akan sedikit lebih rumit dibandingkan dengan penyelesaian regresi sederhana tadi. Namun untuk penyelesaian data dari regresi berganda tersebut lebih mudah jika kalian menggunakan aplikasi SPSS. Namun jika saudara berkeinginan untuk meramalkan biaya produk promosi saja atau biaya administrasi saja pada periode mendatang, itu hanya menggunakan satu variabel saja terhadap hasil penjualan, atau bisa juga dihitung dengan peramalan ataupun pemasaran pada simulasi di atas tadi. Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait metode specific purpose method atau metode tujuan khusus. Jadi specific purpose method ini terdiri dari metode analisis industri, analisis product line, dan juga analisis pengguna akhir. Jadi metode analisis industri itu merupakan berdasarkan pada pangsa pasar atau market share yang dimiliki suatu perusahaan, kemudian dicoba untuk dihubungkan dengan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, seperti posisi dalam persaingan, volume penjualan, begitu. Kemudian untuk tahapan dalam metode analisis industri itu ada tahapan dalam metode analisis industri ini, ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui prospek perkembangan penjualan pada tahun mendatang. Kalian bisa membuat proyeksi permintaan industri, lalu langkah berikutnya adalah menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Jadi posisi tersebut saudara bisa menilai berdasarkan besarnya market share yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun, yaitu rumusnya market share itu sama dengan permintaan perusahaan per permintaan industri dikali 100%. Jadi market share ini akan semakin besar, maka posisi perusahaan saudara itu semakin kuat dalam persaingan, begitu. Kemudian untuk metode selanjutnya ini terkait metode analisis product line. Jadi apabila perusahaan yang Anda pimpin itu menghasilkan beberapa macam produk yang tidak mempunyai kesamaan dan mengharuskan Anda untuk membuat forecasting secara terpisah, maka tiap-tiap jenis produk itu harus dibuat ramalan penjualannya. Agar apa? Agar dapat diketahui laba pada setiap produknya. Jadi cara ini itu seperti metode analisis tren dan juga metode statistik yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini terkait analisis penggunaan akhir. Jadi kalian juga bisa menggunakan apabila perusahaan yang kalian pimpin itu menghasilkan produk setengah jadi dan juga masih memerlukan proses lebih lanjut untuk diolah menjadi produk jadi atau siap untuk dikonsumsi atau produk akhir, maka forecastingnya itu ditentukan oleh si pengguna akhir yang ada kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Jadi perusahaan itu harus membuat peramalan penjualan barang konsumsi akhir, begitu. Begitu ya teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa berkomentar di kolom chat YouTube maupun Siakat, nanti akan saya jawab seperti biasa, begitu ya teman-teman. Apabila belum ada yang ditanyakan atau mungkin nanti ditanyakannya, maka saya cukupkan dulu untuk materi pada minggu keempat ini. Jangan lupa untuk tugasnya untuk dikumpulkan, jangan dikunci di Google Drive-nya agar saya bisa melihat hasil kerja kalian terkait resume.
untuk pertemuan pertama sampai ketiga, begitu ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.